Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita membahas penentuan jumlah sampel. Ini merupakan bagian dari ilmu statistika. Penentuan jumlah sampel. Kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah sampel yang seharusnya diambil di dalam sampling, maka inilah teorinya. Pertama kita akan membahas berkaitan dengan penaksiran min. Bagaimana kita menaksir min populasi? Tentu min populasinya tidak diketahui, maka kita menaksirnya. Caranya bagaimana? Kita lihat notasi-notasi yang dipakai. Kalau mu ini menyatakan min populasi, sigma ini menyatakan deviasi standar dari populasi. Contoh ini misalnya sigmanya sama dengan 5.000. N ini menyatakan ukuran sampel. Alfa itu galat 1, galat jenis 1. Dalam contoh ini alfanya 0,05. Kemudian ada istilah 1 kurang alfa. 1 kurang alfa ini menyatakan koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan. 1 kurang alfa dalam contoh ini adalah 0,95. 1 kurang alfa kalikan 100% ini menyatakan persentase dari koefisien kepercayaan. Contoh, dalam contoh ini 1 kurang alfa kalikan 100% itu 95%. Z alfa per 2 ini nilai Z untuk distribusi normal baku untuk alfa per 2. Z alfa per 2 bisa dilihat dalam tabel. Salah satu menggunakan distribusi normal, di mana distribusi normal baku ini minnya 0, simpang bakunya 1. Ya. Untuk alfa per 2, maka kita dapatkan Z alfa per 2 itu sama dengan 1,96. Apa sebenarnya maknanya dari 1 kurang alfa itu? Yaitu probabilitas Z besar itu lebih besar atau sama dengan minus Z alfa per 2, lebih kecil atau sama dengan Z alfa per 2. Itu sebenarnya makna 1 kurang alfa ini P probabilitas dari ini ya. Probabilitas dari ini. Atau 1 kurang alfa ini sebetulnya probabilitas dari min sampel dikurangi min populasi per sigma per akar N itu lebih besar atau sama dengan minus Z alfa per 2, lebih kecil atau sama dengan Z alfa per 2. Selang ini, Z besar antara ini dan ini, itu yang disebut dengan selang kepercayaan untuk Z. Yang besarnya adalah 1 kurang alfa kalikan 100%. Jangan lupa ini berkaitan dengan notasi distribusi normal baku ya. Distribusi normal baku itu umumnya dinyatakan dengan notasi Z besar. Z besar ini adalah min X besar kurang mu per sigma per akar N, atau Z besar itu min sampel dikurangi dengan min populasi per sigma per akar N. Sehingga kita bisa mengetahui dari sini bahwa min populasi yang ingin kita taksir itu ini besarnya lebih besar atau sama dengan min X besar atau min sampel dikurangi
minus Z alfa per 2 kalikan sigma per akar N lebih kecil atau sama dengan min sampel ditambah Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Ya. Ini tadi disebutkan bahwa ini merupakan selang kepercayaan untuk mu. Ya. Selang kepercayaan untuk mu besarnya adalah 1 kurang alfa karena 100%. Untuk menentukan jumlah sampel acak N, kita lihat harga mutlak min sampel dikurangi min populasi. Harga mutlaknya nih, harga mutlaknya ya. Itu error, disebut dengan error atau singkatannya E. Ini yang menentukannya. Ingin berapa errornya itu? Semakin kecil, semakin bagus ya. Jumlah sampelnya makin bagus, makin teliti ya. Kalau errornya 0 artinya semua sampelnya diambil, semua anggota dari populasinya diambil semua ya. Contoh ini kalau errornya itu E-nya itu sama dengan 2000, maka kita bisa melihat di sini harga mutlak min sampel dikurangi min populasi, harga mutlaknya ya, dibagi sigma per akarnya sama dengan Z alfa per 2. Ya, kalau kita telusuri terus ya, tadi itu kita dapatkan N-nya itu jumlah sampel itu Z alfa per 2 dikalikan sigma per E dipangkatkan 2 ya. Dalam contoh ini Z alfa 21T96 sigmanya adalah 5 kalikan 10⁻3, R-nya adalah 2 kalikan 10⁻3, N-nya di sini dapatkan dalam perhitungan ini tadi, rumusnya tadi, kita dapatkan N itu sama dengan 24,009. Tentu kalau sampel ini angkanya bulat ya. Dari ini kita dapatkan jumlah sampelnya 25. Bagaimana kalau sigma yang simpang baku dari populasinya tidak diketahui, sigma yang tidak diketahui bagaimana? Untuk sigma yang tidak diketahui, ditaksir dari simpang baku dari sampel. Ya, dari sampel ya. Dari sampel itu kita manfaatkan ya. Taksirannya dari sampel. Untuk populasi yang tidak berdistribusi normal, jumlah sampelnya harus N-nya harus lebih besar sama dengan 30. Sekarang kita lihat bab yang lain yang berkaitan dengan penaksiran proporsi. Ya. Untuk penaksiran proporsi, jumlah sampelnya ini N lebih besar atau sama dengan 30 ya. Ada beberapa istilah yang penting di sini adalah P ini, P itu adalah proporsi populasi. P besar itu estimator of proportion P. P besar ini penaksir proporsi P ya. Penaksirnya. Nah, nilainya P kecil yang disebut dengan estimate of proportion of P. Jadi P kecil ini menyatakan taksirannya proporsi P itu berapa. Nanti yang kita akan lihat. Dalam bentuk 1 kurang alfa ini sebetulnya ini proporsi 1 kurang alfa ini sebenarnya berikan probabilitas bahwa Z besar lebih besar atau sama dengan minus Z alfa per 2, lebih kecil sama dengan Z alfa per 2. Ini 1 kurang alfa, probabilitas dari ini. Probabilitas dari ini itu 1 kurang alfa. Ya. Dalam contoh ini, jika alfanya 0,05, Z alfa per 2 1,96, dan Z-nya, Z besar ini, P besar dikurangi P
dibagi sigma P, ya. Simpang baku dari P, ya. Nah, ini kalau kita lihat Z besar sama dengan P besar dikurang P dibagi akar PQ per N, ya. Ini besarnya adalah akar PQ per N, ya. Sehingga yang ingin kita taksirkan sebetulnya ini. Berapa kita menaksirnya untuk proporsi populasi atau sehingga dengan P. P ini dari itu tadi kita dapatkan P proporsi populasi itu lebih besar sama dengan P dikurangi Z alfa per 2 dikalikan akar PQ per N, dan P ini lebih kecil atau sama dengan P ditambah Z alfa per 2 dikalikan akar PQ per N. Ya. Sekali lagi ini berkaitan dengan selang interval untuk proporsi populasi. Ini ada 1 kurang alfa kalikan 100%. Untuk menentukan jumlah sampel acak N, harga mutlak dari estimatornya penaksir P dikurangi P. Jadi kalau kita menaksir kan bisa ada kekeliruan, ya. Nah, ini harga mutlaknya penaksir P besar ini, P besar dikurangi P, atau dalam bahasa sederhana harga mutlak penaksir P dikurangi P, ya, sekali lagi harga mutlak dari penaksir P dikurangi P itu sama dengan error atau singkatnya E. Contoh ini kalau E-nya, errornya itu 0,06. Artinya kita ingin mengetahui berapa jumlah sampel acak N jika harga mutlak antara estimator P dan dikurangi P itu sama dengan 0,06. Ya. Tentu ini bergantung dari pengambil keputusannya. Mau berapa errornya itu, ya. Kalau errornya sama dengan 0, ya berarti harus semua sampel harus diambil. Ya, ini menentukan nih, menentukan errornya itu berapa, menentukan jumlah sampel acak N. Ini tadi kalau kita tahu E per akar PQ per N itu sama dengan Z alfa per 2, ya. Sehingga akar N ini sama dengan sekian, sehingga N sama dengan P kalikan Q dibagi E berpangkat 2 dikalikan Z alfa per 2 berpangkat 2. Lihat ini. Jumlah sampelnya adalah sama dengan P kalikan Q per E berpangkat 2 kalikan Z alfa per 2 pangkat 2, ya. Ini yang N yang optimalnya itu, ini fungsi dari PQ ini. Kita lihat nih. Fungsi dari PQ yang P ini yang kita pakai untuk estimate-nya. Taksirannya untuk P-nya berapa. Ya. Q ini 1 kurang P. Ini untuk mendapatkan N yang optimal, ini besarnya berapa? 1/4. Ya. PQ yang menghasilkan N yang besar itu, N yang optimal itu besarnya 1/4. Maka di sini untuk N yang optimalnya ini P kalikan ini di sini besarnya 1/4. Sehingga N-nya sama dengan 1/4 per E berpangkat 2 dikalikan Z alfa per 2 berpangkat 2. Sehingga N-nya itu sama dengan Z alfa per 2 dipangkatkan 2 dibagi 4E berpangkat 2. Dalam contoh ini jumlah sampelnya adalah 267. 267, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika
Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.